Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvaro Sabian Purba, NIM 2503073038 dari program studi Fisika angkatan 2025. Di sini pada mata kuliah Statistika Dasar, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kemarin yang kemudian akan dipresentasikan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang analisis biomedika nilai ultimate compressive strength pada plat implan bedah ortopedi, pengaruh unsur logam, dopen, dan suhu sintering. Kita lanjut. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama adalah pendahuluan laporan penelitian, yang kedua adalah dasar teori biomedika dan materi implan, yang ketiga desain analisis data dan metodologi, yang keempat perumusan masalah dan hipotesis penelitian, yang kelima hasil analisis SPSS dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan laporan penelitian. Jadi di sini terdapat latar belakang analisis biomedika. Yang pertama adalah tujuannya. Plat implan bedah ortopedi berfungsi sebagai stabilitas mekanis bagi fragmen tulang yang patah untuk mendukung proses penyambungan tulang atau bone healing yang optimal selama masa pemulihan pasien. Kemudian peran ultimate compressive strength atau UCS. Jadi nilai UCS ini kita jadikan sebagai parameter untuk menentukan batas tekanan maksimum material sebelum terjadi kegagalan konstruktural guna untuk menghindari resiko patah implan akibat beban mekanik aktivitas harian. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan material biomaterial. Pemilihan logam seperti stainless steel 316L, titanium, dan cobalt chromium sangat menentukan kekuatan intrinsik implan karena setiap material memiliki perbedaan karakteristik ikatan atom serta struktur kristal yang unik. Nah, jadi di sini pada studi ini kita bayangkan bahwa sebuah plat implan itu dipasang di tulang pasiennya. Kemudian implan ini akan terus-menerus menjadi beban kompresi mekanik bagi berat tubuhnya. Jadi misal jika nilai UCS-nya rendah, nah implan itu bisa patah di dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan juga kan. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana nanti jenis logam dasarnya, konsentrasi zat dopen, dan suhu saat pembuatan sintering. Apakah ada pengaruh nanti terhadap kekuatan pada tekanan ini. Kita next, parameter dan variabel penelitian. Yang pertama adalah variasi unsur logam dasar. Penelitian ini menguji 3 jenis logam medis standar, yaitu stainless steel yang ekonomis, kemudian paduan titanium yang biokompatibel, dan serta cobalt chromium yang memiliki ketahanan aus dan kekuatan kompresi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah pengaruh konsentrasi dopen, yang dimana penambahan dopen pada konsentrasi 5 gram, 10 gram, 15 gram yang bertujuan memodifikasi kristal logam untuk menahan pergeseran dislokasi atom, sehingga diharapkan mampu meningkatkan batas kekuatan tekan. Kemudian yang terakhir adalah peran suhu sintering. Proses pemanasan pada suhu 150, 200, dan 250 derajat Celcius digunakan untuk meningkatkan densitas material melalui ikatan difusi antar partikel yang secara teoritis dapat menurunkan porositas dan menaikkan nilai kekuatan struktural. Nah, untuk metode analisis statistiknya kita ada 3 syarat. Yang pertama adalah desain faktorial eksperimen. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan desain faktorial 3x3x3 dengan total datanya itu ada 81. Nanti yang bakal menghasilkan 3 kali pengulangan untuk setiap kombinasi perlakuan guna memastikan validitasnya. Kemudian yang syarat kedua adalah aplikasi three-way ANOVA. Metode statistik ini digunakan untuk menganalisis efek dari masing-masing faktor serta efek interaksi antara logam, konsentrasi, dan suhu. Kemudian yang terakhir adalah uji prasyarat dan lanjutan. Nah, sebelum masuk ke analisis utama, kita harus melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji homogenitas Levin. Nanti bakal diikuti dengan post-hoc test jika ditemukan faktor yang berpengaruh signifikan secara statistik. Kemudian kita masuk bagian kedua adalah dasar teori biomedika dan material implan. Biomekanika implan dan nilai UCS. Yang pertama, fungsi stabilitas fragmen tulang. Plat fiksasi interna dalam bedah ortopedi berfungsi krusial untuk menstabilkan fragmen tulang yang patah. Nanti gunanya itu bakal memastikan apakah proses penyambungan dan penyembuhan tulang ini bisa berjalan optimal tanpa adanya gangguan-gangguan dalam pergeseran struktur di dalam tulang.
Kemudian yang kedua adalah definisi dan pranilai UCS. Jadi UCS ini nanti kita gunakan sebagai parameter mekanika untuk menentukan bagaimana batas beban tekanan maksimum yang bisa ditahan material. Untuk yang nantinya juga bakal sebagai evaluasi agar menghindari kegagalan struktural di dalam tulang. Kemudian yang ketiga yaitu resiko kegagalan mekanik implan. Nantinya penentuan nilai UCS ini tentu sangat penting dalam biomekanika karena nanti misal nilai UCS-nya terlalu rendah atau bakal meningkatkan resiko implan bakal patah lebih mudah. Jadi mungkin kita akan menggunakan nilai UCS yang rata-rata atau lebih tinggi agar mengurangi beban, mengurangi resiko patah gitu. Kemudian ada karakteristik unsur logam medis. Yang pertama adalah stainless steel. Ini adalah logam yang umum digunakan dalam bedah ortopedi karena harga yang relatif murah. Kemudian titanium. Logam titanium ini berat dan juga nilai modulus elastisitasnya mendekati struktur tulang asli. Jadi bisa meminimalisir resiko komplikasi. Kemudian kobalt kromium itu adalah material yang ketahanan ausnya sangat luar biasa dan kekuatan kompresinya sangat tinggi. Bisa dijadikan pilihan ideal untuk aplikasi implan yang bisa menahan berat. Kemudian bagaimana hubungan struktur atom dan kekuatan intrinsiknya. Jadi pemilihan jenis logam medis sangat menentukan kekuatan intrinsik implan secara keseluruhan, di mana perbedaan dalam ikatan atom dan struktur kristal masing-masing memberikan pengaruh langsung terhadap ketahanan material. Kemudian di sini ada konsentrasi dopen dan suhu sintering. Di sini kita harus tahu bagaimana dan apa saja fungsi dopen dan fungsi konsentrasi dopen. Nah, nantinya penambahan material ini bertujuan untuk memodifikasi kisi kristal logam induk sehingga nantinya mampu meningkatkan batas kekuatan tekan material. Kemudian untuk konsentrasi dopen dan suhu sintering bagian definisi. Nah, sintering ini adalah salah satu teknik metalurgi serbuk melalui pemanasan material padatan di bawah titik leleh untuk menciptakan ikatan difusi fisis antar partikel. Nah, proses ini sangat-sangatlah penting dan sangat krusial karena suhu yang optimal dapat meningkatkan kepadatan material dan menurunkan tingkat porositas struktural. Nah, apa saja dampaknya? Dampak dari suhu sintering ini. Nah, jika pengaturan suhu sintering tidak tepat, akibatnya bakal fatal pada implan bedah ortopedi, bisa jadi tidak sempurna, rapuh, dan gampang patah. Nah, dari hasil analisis pengaruh faktor terhadap UCS, setelah dilakukan uji statistik three-way ANOVA, kita bisa variasi konsen dopen dan suhu sintering pada rentang yang diuji tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai UCS. Kemudian yang ketiga adalah desain analisis data dan metodologi. Yang pertama adalah uji asumsi klasik. Kita harus melakukan uji asumsi. Yang pertama misalnya adalah uji normalitas Shapiro-Wilk. Ini bertujuan untuk memastikan data simulasi UCS itu menyebar secara normal. Syarat mutlaknya itu harus lebih besar dari 0,05 agar valid. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas Leuven. Jadi ini digunakan untuk memverifikasi bahwa varians data antar kelompok penelitian itu sifatnya homogen. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kriteria persyarat statistik. Jadi misalnya jika ada data yang tidak memenuhi kriteria normalitas dan homogenitas, maka validitas interpretasi logam, dopen, dan suhunya itu akan berkurang dan mungkin akan dibuang, tidak dipakai gitu. Kemudian untuk prosedur ANOVA 3 arah. Yang pertama, implementasi desain eksperimental faktorial. Kita menggunakan faktorial 3x3x3 dengan 3 kali pengulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Nah, hasilnya itu akan menghasilkan 81 unit data. Kemudian pengujian asumsi prasyarat parametrik. Jadi sebelum dilakukan uji utama, data yang tadi wajib memenuhi uji normalitas Shapiro-Wilk dan homogenitas Leuven. Ini penting untuk memastikan bahwa data menyebar secara normal dan homogen. Kemudian analisis efek utama dan interaksi. Jadi pada prosedur bedah ada pengaruh mandiri dari faktor jenis logam, konsentrasi dopen, dan suhu sintering terhadap nilai UCS. Selain itu digunakan untuk pengujian efek interaksi 2 arah atau 3 arah. Selanjutnya penentuan signifikan dan uji lanjut. Kesimpulan statistik ditarik berdasarkan nilai signifikan dan taraf alfa 0,05 di mana nilai di bawah ambang tersebut dianggap berpengaruh nyata. Nah, hasil dari tes lanjutan HSD2K adalah yang pertama, prosedur pelaksanaan uji post hoc.
tes HSD-Cuki dilakukan sebagai tahap ketiga metodologi statistik apabila hasil TIW ANOVA menghasilkan nilai yang kurang dari nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Nah, apa fungsinya? Jadi fungsi HSD-Cuki ini untuk melacak dan membandingkan bagaimana perbedaan nilai UCS antar kelompok, misal membandingkan kekuatan mekanik antara paduan titanium stainless secara langsung dan secara spesifik gitu. Nah, bagaimana tes lanjutan HSD-Cuki? Melalui tes ini kita bisa mengidentifikasi kelompok variabel mana yang paling unggul untuk menghasilkan nilai UCS tertinggi guna untuk memastikan ketahanan struktur implan ini bisa tahan terhadap beban atau mekanik untuk aktivitas keseharian pasien. Kemudian penggunaan HSD-Cuki ini juga memastikan bahwa perbedaan rata-rata yang ditemukan tidak terjadi hanya karena kebetulan, melainkan juga melalui dasar logika dan melalui teori-teori yang sudah dikemukakan dan kemudian diaplikasikan, yang nantinya bisa menentukan optimasi unsur logamnya, konsentrasi dopen, dan juga suhu sintering. Kemudian untuk rumusan masalah dan hipotesis penelitiannya. Yang pertama itu kita harus lihat evaluasi faktor utamanya. Kita menilai apakah tiga jenis logam ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan tekan maksimum material implan. Kemudian kita juga bisa menyelidiki keberadaan efek antara kombinasi dua faktor maupun tiga faktor sekaligus untuk menentukan apakah sinergi antar variabel memengaruhi nilai UCS pada plat fiksasi internal. Kemudian ada penetapan hipotesis nol. Menyusun pernyataan awal bahwa tidak terdapat perbedaan ataupun pengaruh signifikan dari unsur logam, dopen, dan suhu terhadap nilai ketahanan mekanik plat. Kemudian kita di sini akan masuk ke aplikasi SPSS untuk melakukan analisis terhadap penelitian tadi. Jadi langkah pertama kita akan membuka SPSS, kemudian klik variable view. Kemudian untuk kita akan membuat 4 variabel baru. Name yang pertama adalah logam. Kemudian type
Kemudian setelah tampilan seperti ini, logam domain suhu dan UCS sudah terisi, maka kita akan langsung lanjut ke pemasukan data, langsung ke pojok kiri bawah data view. Kemudian pada baris 1 logam kita isi 1, kemudian domainnya juga 1, suhunya 1, UCS-nya 120,50 misal. Kemudian di baris kedua juga 1, baris ke untuk domain 1, suhu 1, UCS-nya misal 118,20. Kemudian baris ketiga 1 lagi, ini 1, ini 1 juga. Nah di sini misal 122,10. Nah, setelah kita melakukan hal seperti tadi sampai berulang 81 kali, nah kita akan mendapatkan data seperti ini, yaitu kita akan mendapat 81 data. Kemudian kita akan membuat kolom residual untuk syarat uji normalitas. Nah, kita klik menu Analyze, kemudian General Linear Model, klik Unvariate. Kemudian untuk variabel UCS kita masukkan ke dependent variable logam konsentrasi dan suhu, itu akan kita masukkan ke fixed factor. Kemudian kita klik tombol save. Kemudian residual itu kita centang bagian unstandardized. Kemudian continue, oke. Kemudian di jendela output laporan akan terbuka otomatis. Kemudian kita akan minimize dulu jendelanya. Selanjutnya kita akan lihat data view, akan muncul res 1. Nah, selanjutnya ini res 1. Selanjutnya untuk menguji normalitas kita klik lagi analyze, kemudian descriptive statistic, pilih explore, kemudian ini residual UCS itu kita masukkan ke dependent list. Kemudian di sebelah kanan ada plots. Nah, ini kita beri centang di bagian normality plots with taste. Continue, oke. Kemudian akan keluar jendela output lagi, tabel test of normality. Nih di residual for UCS statistic di SIG untuk ini Kolmogorov Gorov dan Safiroberg. Kemudian kita minimize lagi. Sebelum di minimize kita tadi membuat syarat bahwa nilai yang akan diterima itu di atas 0,05, dan di sini kita lihat datanya normal dan aman. Kita minimize, kita lanjut ke uji homogenitas dan triway ANOVA. Kita klik analyze, lalu general linear model, unvariate. Nah, kita posisikan UCS ini ke 3 faktor lainnya yang harusnya terpasang secara otomatis. Nah, kita klik tombol plot dot mana? So
plot benar dopen itu ke horizontal axis, suhu ke separate line, logam ke separate plots. Terus ada hal penting yang harus kita ingat bahwa kita klik tombol add, nanti dia muncul tulisan dopen atau konsentrasi, bintang suhu, bintang logam. Klik continue. Terus bagian option nih, kita akan beri centang di descriptive statistik, kemudian centang juga di homogeneity test. Klik continue, lanjut, oke. Nah, berikut adalah lembaran output yang kita hasilkan dari analisis data yang sudah kita lakukan dari ketiga uji yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini akan kita lihat output yang sudah kita masukkan sebelumnya akan tertampang jelas pada lembaran ini. Kemudian juga ada data normalnya, grafiknya, untuk deskriptif statistik, Levene test, dan test of between subject. Kemudian di sini ada grafik setiap logamnya, stainless steel, titanium, dan cobalt, chromium. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.